Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Zakia Ruhma dari MTSN 6 Kuningan, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025, Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh teladan yaitu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir ini dikenal sebagai ulama, cendekiawan, negarawan, perdana menteri, jurnalis, dan politisi generasi proklamasi. Biodatanya, beliau memiliki nama lengkap Muhammad Natsir. Tempat tanggal lahirnya di Alahan Panjang, Sumatera Barat, 17 Juli 1908. Wafat di Jakarta, 6 Februari 1993. Pendidikan beliau yaitu di Holland Inland School, Tauhid, Padang, Mir Witberg Leger on the Wijk, Mulo, Padang, Algemeen Middelbaar School atau AMS, Bandung, studi non-formal di bidang agama dan pemikiran Islam secara otodidak dan melalui pergaulan dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka. Muhammad Natsir ini merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan, aktif di organisasi pendidikan dan Islam, pendiri dan ketua umum Partai Masyumi, Perdana Menteri Republik Indonesia, dan sebagai pencetus mosi integral Natsir. Tokoh dakwah internasional yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Islam atau DDII, serta aktif dalam berbagai forum dunia Islam. Nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan Muhammad Natsir ini terdiri dari 7 aspek. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai berorientasi pelayanan, di mana Natsir mengabdikan hidupnya untuk rakyat dan negara. Bahkan setelah tidak menjabat sebagai pejabat negara, ia tetap aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan juga sosial. Penerapannya yaitu menginisiasi mosi integral Natsir untuk menyatukan Indonesia demi kesejahteraan bangsa, memimpin organisasi sosial dan pendidikan seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan yang melayani masyarakat pelosok. Selanjutnya, nilai yang kedua adalah akuntabel. Natsir menjalankan tugas pemerintahan dengan transparan dan juga bertanggung jawab. Di antara penerapannya yaitu Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri pada tahun 1950 sampai 1951, ia memimpin dengan integritas tinggi dan terbuka terhadap kritik. Ia selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada parlemen secara jelas dan juga hidup sederhana, tidak memperkaya diri sendiri dan tidak pernah tersangkut kasus korupsi. Muhammad Natsir juga memiliki nilai kompeten, di mana Muhammad Natsir adalah intelektual muslim dengan kemampuan berpikir dan orasi yang tinggi, baik dalam politik, agama, maupun pendidikan. Penerapannya bahwa beliau menguasai banyak sekali bahasa, di antaranya bahasa Arab, Belanda, Inggris, serta aktif menulis di berbagai media internasional. Beliau telah menulis lebih dari 45 buku dan ratusan artikel yang berkualitas tentang Islam, politik, dan juga kebangsaan. Dan beliau mempromosikan pendidikan sebagai sarana utama kemajuan umat. Nilai yang selanjutnya adalah harmonis. Muhammad Natsir menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan menghargai perbedaan, yang menjalin hubungan baik antar kelompok tanpa memaksakan kehendak kelompok tertentu. Penerapan nilai ini yaitu mengedepankan dialog dalam hubungan antar umat, menolak kekerasan dalam menyampaikan pendapat. Dalam perdebatan tentang bentuk negara, Natsir tetap mengedepankan dialog dengan para pendiri bangsa yang berbeda pandangan. Kemudian membangun relasi yang baik dengan tokoh-tokoh dari berbagai golongan seperti Bung Hatta, Soekarno, hingga tokoh Kristen seperti Pater Bick. Meskipun berbeda pandangan dengan Soekarno, tetap menghormatinya sebagai sahabat dan sesama pejuang kemerdekaan. Selanjutnya adalah menjaga ukhuwah atau persaudaraan lintas golongan, terutama antara Islamis dan nasionalis. Nilai yang selanjutnya yaitu adalah loyal. Muhammad Natsir loyal terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan NKRI, serta kepada nilai-nilai keislaman. Penerapan yang beliau lakukan yaitu adalah meski berbeda pandangan politik, Natsir tetap menjaga loyalitas terhadap bangsa dan juga negara. Meski berbeda pendapat dengan pemerintah pusat, misalnya saat PRRI, niatnya adalah menyelamatkan idealisme demokrasi dan keadilan.
Selanjutnya adalah loyalitasnya pada umat, bangsa, dan negara tercermin dalam konsistensi dakwah dan perjuangan intelektualnya. Beliau juga memiliki nilai adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kondisi politik. Ia mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa kehilangan jati diri Islamnya. Penerapannya yaitu beliau aktif berdakwah melalui media cetak di masa kolonial, masa revolusi, dan juga masa Orde Baru. Kemudian beliau merespon tantangan modernitas dengan pendekatan rasional dan argumentatif, bukan konfrontatif. Mampu berperan sebagai politisi sekaligus ulama tanpa mengorbankan salah satu identitasnya. Yang terakhir, beliau memiliki nilai kolaboratif. Nasir adalah figur penghubung antara umat Islam dan negara, serta menjalin kerjasama lintas sektor. Penerapan yang beliau lakukan yaitu membangun Masyumi sebagai partai yang memayungi banyak ormas Islam. Yang kedua adalah aktif dalam forum internasional seperti Liga Muslim Dunia dan Dewan Masjid Dunia untuk menjalin solidaritas umat Islam global. Yang selanjutnya adalah bekerja sama dengan berbagai tokoh nasional, lintas agama dan ideologi dalam rangka mewujudkan Indonesia merdeka dan bersatu. Jadi kesimpulannya bahwa Muhammad Natsir ini adalah cerminan nyata aktualisasi nilai-nilai berakhlak dalam konteks keulamaan dan kenegaraan. Kehidupannya menunjukkan bahwa integritas, kompetensi, dan pelayanan kepada publik dapat menyatu dalam pribadi yang soleh dan profesional. Beliau menjadi teladan bagi ASN maupun generasi muda dalam membangun Indonesia yang berkeadaban. Muhammad Natsir adalah teladan nyata aktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga panutan dalam integritas, pengabdian, dan pemikiran yang menjembatani antara agama dan negara. Nilai-nilai berakhlak tidak hanya terlihat dalam ucapan, tetapi tertanam dalam seluruh tindakan dan keputusan hidupnya, baik saat menjabat sebagai pemimpin pemerintahan maupun ketika menjadi dai dan pendidik umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.